1 tahun di mana saya pernah bertugas, dalam 6 tahun itu, total value dari pembelanjaan barang dan jasa yang unit saya lakukan itu $300 juta. Di sini bisa terlihat peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis di Indonesia yang memang punya visi dan orientasi pasar keluar, apalagi pada komoditas-komoditas yang memang menjadi andalan. Ini yang peluang-peluang yang sepanjang sejarah pengalaman karir saya masih belum dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku usaha di Indonesia. Ya mungkin kurang informasinya. Ini adalah PR dari teman-teman yang ada di kementerian untuk bisa lebih mengakomodir dan mengelola dan kejar bola. Contohnya begini, kalau kita mau bikin teh itu kapan dimasukin? Pada saat air masih panas, baru jadi tehnya. Kalau air sudah dingin, mau dicelupin berapa kali, nggak jadi tehnya. Salam Defender, kita berjumpa kembali di podcast Tandev dengan host saya, Dito Sutejo. Kali ini kita akan membahas masih terkait tentang profesi di luar Indonesia, terkait dengan pertahanan keamanan, dan ini lebih spesifik dengan hal organisasi internasional, yaitu United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Kalau di episode sebelumnya kita telah bahas mengenai bagaimana berkarir, berprofesi secara individual di UN atau di PBB dengan beragam macam kompetensi dan kesempatan yang bisa kita kerjakan. Kali ini kita akan membahas mengenai peluang-peluang apa saja yang bisa dilakukan oleh, kita nggak bicara lagi dengan individu, tapi dengan ini lebih besar. Peluang-peluang apa yang bisa kita ambil dari setiap kali misi perdamaian yang dilakukan oleh TNI Polri melalui misi-misi peacekeeping force di UN. Nah, itu ternyata ada banyak peluang yang bisa kita garap. Nah, untuk membahas itu, kami masih bersama dengan Pak Luigi. Selamat datang Pak Luigi, ini kita lanjut lagi nih episodenya. Kali ini kita akan membahas mengenai peluangnya tadi itu Pak. Jadi ternyata ada peluang di mana kita bisa melakukan masih tentang second layer diplomasi. Kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak hanya soal diplomasi tapi juga soal membangun devisa, karena itu ada investasi mungkin yang bisa dilakukan, ataupun aktivitas membangun infrastruktur, membangun perdagangan yang menjadi misi lanjutan atau aktivitas lanjutan setelah peacekeeping force dari Indonesia atau dari TNI itu masuk ke satu negara. Nah, mungkin itu bisa diceritakan kira-kira Bang Luigi case-case yang sudah terjadi, di mana selama ini kan Indonesia itu sudah mengirimkan pasukan perdamaian sejak tahun 50. Mungkin sudah belasan kali misi, ya mungkin sudah masuk puluhan ya, di atas 20 mungkin. Misi peacekeeping force yang Indonesia ikuti di UN atau di PBB. Dan kesemuanya lebih ke arah pengiriman militer atau Polri gitu kan. Jadi soal keamanan atau soal pertahanan, militer gitu. Dan hanya sebatas itu, selesai dan misi selanjutnya berlanjut di negara yang lain. Tapi ternyata ada opportunity, ada peluang untuk menggarap lebih dari sekedar military force atau TNI Polri itu untuk di peacekeeping force. Mungkin bisa dibagi ceritanya ke teman-teman Defender. Silakan. Terima kasih untuk peluang lanjutan ini. Ini saya pikir ini adalah bagian yang paling juicy. Karena ini menyangkut peluang commercial opportunities yang bisa digarap oleh pemain-pemain atau pemerhati industri di sektor swasta yang sebenarnya ini adalah pasar perintis. Oke. Tadi kita di sesi sebelumnya bicara tentang pengiriman pasukan, penggelaran pasukan, misi pembelian perdamaian. Coba disimak lagi, pengiriman pasukan itu operasi logistiknya itu besar sekali. Dia melibatkan berapa ratus pesawat. Fixed wing, rotary, helikopter, dan pesawat-pesawat kecil, pesawat besar, shuttle antar airport di daerah misi sampai ke airport yang ada international hub connection-nya.
Belum lagi kita mengoperasikan terminal operations bandara, terminal operations untuk vessel, sea vessel, karena PBB juga mengirimkan dan menerima banyak kontainer dari berbagai negara untuk keperluan operasional. Baik pengiriman lanjutan dari port of entry, import barang ke beberapa daerah yang bisa dilalui lewat pantai, belum lagi armada kendaraan, akomodasi. Jadi semua itu melibatkan aset yang sangat besar, beragam komoditi. Nah, di sini kebutuhan barang dan jasa itu melibatkan pemain usaha, supplier, rekanan. Siapa saja yang menjadi supplier PBB, siapa saja yang mampu, siapa saja yang bisa berkompetensi, berkompetisi, dan mempunyai riwayat pengalaman yang berkualitas. Nah, untuk PBB sendiri saja, di satu tahun di mana saya pernah bertugas, dalam 6 tahun itu, total value dari pembelanjaan barang dan jasa yang unit saya lakukan itu $300 juta. Belum lagi pembelanjaan yang dilakukan oleh markas besar untuk misi. Karena pada saat misi itu digelar, sudah ada persiapan logistik, pembelanjaan logistik yang harus dikirimkan. Apa? Kendaraan, sewa pesawat, pengiriman pasukan, jasa angkut pasukan itu sendiri, aviation contracts-nya. Jemput pasukan dari negara ini, kirim ke sini, pulangin. Udah gitu sewa kapal laut, sewa patroli sungai dan segala macam. Itu kan ada barang yang sudah dikirimkan duluan. Itu biasanya didukung oleh pembelanjaan di tingkat markas besar. Itu aja jumlahnya udah jutaan. Nah, di sini bisa terlihat peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis di Indonesia yang memang punya visi dan orientasi pasar keluar. Apalagi pada komoditas-komoditas yang memang menjadi andalan. Apa andalan komoditas Indonesia yang untuk ekspor? Macam-macam. Kertas, misalkan. Salah satu contoh aja. Kita punya armada kendaraan seperti 4x4 utility vehicles, seperti Land Cruisers, Nissan Patrol. Bannya, itu bannya cepat haus. Trucks, buses, dan apalagi kategori lain. Engineering, engineering equipment, engineering supplies, IT, dan semuanya itu berjumlah sangat fantastis kalau mau dikumpulin semua dan di-capitalize. Itu adalah peluang bisnis yang harus sudah menjadi target sebenarnya buat pelaku bisnis yang memang orientasinya ingin keluar atau mengembangkan pasar perintis seperti pasar PBB di mana ada operasi misi pemulihan perdamaian atau ada misi penanggulangan bencana atau apapun. Dan semua peluang tender ini itu dipublikasikan secara luas. Semua badan PBB itu diwajibkan untuk mempublikasikan semuanya. Dan semua ada dalam satu atap namanya United Nations Global Marketplace. Nanti bisa dicari. Badan PBB apa, butuh apa, di mana harus dikirim apa, berapa lama, berapa banyak, tendernya tutup kapan. Nah itu semua kayak ada. LHKPN itu ya Pak ya? Betul. Betul. IPROK istilahnya. Betul. Semua udah IPROK. Iya. Nah, ini yang peluang-peluang yang sepanjang sejarah pengalaman karir saya masih belum dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku usaha di Indonesia. Ya mungkin kurang informasinya. Nah, ini adalah PR dari teman-teman yang ada di kementerian untuk bisa lebih mengakomodir dan mengelola dan kejar bola. Agar supaya dipertemukan pelaku usaha dengan peluang usaha. Dijembatani komunikasinya secara lebih rutin. Nah, dan itu harus berkesinambungan. Karena pasar PBB sendiri itu sangat dinamis. Untuk 5 tahun pertama misi ini ada. Tapi sudah 5 tahun ke-6 misinya harus tutup. Karena mandatnya berubah, situasi berubah, misinya diperkecil, belum tentu butuh barang yang sama seperti 3-4 tahun yang lalu. Lalu dibuka lagi di negara yang baru. Nah itu kan harus dipikirin logistiknya. Bagaimana bisa mengirimkan barang ke sana dengan harga terbaik dan bisa bersaing dengan pelaku-pelaku pasar regional yang ada di situ. Nah itu yang
harus menjadi pertimbangan ke depan karena ini adalah pasar strategis. Ya. Mungkin tidak seksi karena tadi ya, ketika pelaku bisnis masuk ke area yang sifatnya masih rogue area tadi gitu kan, sehingga wah resikonya tinggi, ada ini, ada potensi ini, wah kalau saya dengan nilai ekonomisnya tidak masuk mungkin ini, tapi ada opportunity ketika di situ kita sebagai first linernya, gitu kan ya Pak ya? Betul. Jadi kalau mau ditilik lebih lanjut, ya, frontier markets, ya di negara-negara bergejolak seperti ini, ya Irak, Afghanistan, Darfur, yang lain segala macam lainnya, mempunyai nilai spike yang tinggi untuk beberapa periode tertentu. Nah, seperti halnya pialang saham, harus pintar melihat membaca dinamika geografis, wilayah, regional. Mereka sedang dalam pembahasan, misalkan sebentar lagi misi di Haiti dapat mandat baru di mana Kenya tertarik untuk mengirimkan pasukan terbesarnya ke sana. Bagi pengusaha Kenya yang orientasinya keluar, mereka bisa memulai pendekatan-pendekatan untuk bisa membekali si pengiriman pasukan negara tersebut pada saat nanti tiba di Haiti, misalkan kayak gitu. Nah, contoh bagaimana perusahaan-perusahaan supply seperti yang di Amerika itu meraup banyak sekali keuntungan penghasilan dari hanya mengikuti pasar-pasar di mana ada pasukan Amerika di sana. Ada pangkalan Amerika di negara-negara itu. Nah, mungkin untuk pasar-pasar tersebut sudah dikuasai sama perusahaan-perusahaan dari Amerika. Tapi untuk PBB itu masih terbuka luas. Hanya tinggal mungkin pertama harus dicermati dengan baik agar supaya partisipasinya bisa efisien dan efektif sehingga nilai ekonominya ada. Nah, mungkin untuk perintis pertama ya belajar sambil berjalan. Tapi pada saat sudah mengetahui ritmenya bagaimana, cara terbaik yang paling efisiennya, sudah terbukti pembelanjaan PBB, terutama untuk peace operations dan disaster relief, itu trennya naik. Dan perusahaan-perusahaan itu banyak memberikan respons pasar yang positif. Berarti apa? Peluang itu ada. Tinggal seberapa ulet pemain pelaku usaha Indonesia melihat itu sebagai peluang yang potensial. Visinya harus dapat dulu. Makanya setiap kali peluangnya tadi, Bang Luigi sampaikan harus bersamaan dengan misi peacekeeping force-nya. Karena supaya bisa sekalian gitu ya Bang. Betul. Ya? Artinya mungkin dari UN akan menenderkan untuk semua lokasi project di mana gitu kan. Dan kita nggak mungkin ambil di tempat yang di mana tidak ada pasukan Indonesia. Betul. Karena change-nya akan lebih susah gitu kan, resikonya lebih tinggi. Tapi ketika di situ ada pasukan Indonesia, maka kita bisa menggarap, kalau tadi Bang Luigi sampaikan, kalau peacekeeping force itu adalah edge of the knife gitu, maka pelaku usaha ini akan menyelesaikan yang aftermath-nya. Betul. Gitu kan. Jadi melakukan rekonstruksi infrastruktur gitu kan. Nah, support logistik dan lain-lain. Betul. Pelaku usaha semestinya sudah bisa melihat sejak awal partisipasi Indonesia mengirimkan pasukannya ke sana, karena misi PBB itu mempunyai batas waktu mandat per tahun, ada yang kemudian diperpanjang, ada yang berubah lebih kecil atau lebih besar, ada yang ditutup, diganti dengan misi dengan mandat yang berbeda. Biasanya misi peace enforcement, lalu misi peacekeeping, lalu misi peace building. Habis peace building biasanya political political assistance. Habis dari situ baru development. Nah, masing-masing stage itu polanya hampir sama. Bagaimana dari sisi pelaku usaha mencermati peluang-peluang. Itulah kenapa penting sekali menurut saya pribadi dan dari pengalaman, negara mesti mempersiapkan aktor-aktor tadi. Pertama kita kirim pasukan. Dari pasukan itu kan pasti akan ada evaluasi bagaimana di sana, apa peluangnya.
Ya, bagaimana di sana alamnya bisa untuk investasi agar supaya sektor usaha Indonesia bisa masuk kelak pada saat situasi sudah reda atau pada saat pemerintahan baru sudah terbentuk sehingga bilateral bisa masuk. Peluang-peluang ini harus dicermatin kapan dia bisa masuk, pada saat diplomasi multilateral kah atau pada saat diplomasi bilateral sudah bisa terjalin, karena memang tidak semua KBRI berada di masing-masing negara yang ada misi PBB-nya. Nah, ini perlu peran aktif dari perwakilan-perwakilan Indonesia yang ada di sekitar yang mencakup wilayah negara-negara tersebut untuk supaya berkoordinasi lintas sektoral dengan terutama teman-teman yang memang berada di lapangan, karena itu dapat memberikan masukan-masukan yang sangat krusial untuk membangun business intelligence. Dan itu dilakukan oleh banyak negara. Biasanya adalah negara-negara yang menyumbangkan pasukan besar. Karena dari situlah mereka bisa tahu. Polanya seperti itu, Bang, ya? Polanya seperti itu. Misalkan Cina. Cina selalu mempunyai strategi setelah misi PBB selesai. Dan tidak lama setelah misi PBB itu selesai, mereka sektor swastanya sudah masuk. Dari mulai jasa buka restoran Cina, masakan Cina, sampai hotel, sampai supermarket, retail, sampai ke ekspor kendaraan-kendaraan bermotornya mereka masuk. Bahkan misi PBB itu masih ada di sana. Nah, pola seperti itu yang harus direplikasi oleh Indonesia. Tentunya dengan peranan dan kontribusi dan kajian-kajian oleh aktor-aktor yang ada dalam kementerian lembaga, menggandeng perwakilan dari dunia usaha, akademisi untuk melakukan kajiannya. Nah, itu semua estafet dan terintegrasi. Bila memang fokusnya mau memanfaatkan peluang tadi. Karena itu terbuka lebar. Dan dari situlah pada saat mereka hadir di saat perintis, akan lebih banyak peluang yang bisa diraih. Dan relasinya lebih erat. Karena penerimaan itu bondingnya, betul. Nah, untuk saya agak tertarik nih, Bang, case yang di Liberia. Itu di situ kan China itu mengirimkan pasukan peacekeeping paling besar. Apakah China juga sebagai negara donor untuk di Liberia waktu aktivitas peacekeeping itu, Bang? Sudah pasti. Tinggal dilihat detailnya saja. Sampai aftermath-nya juga. Betul, gitu kan? betul. Karena saya masuk tahun 2004 di sana. Penandatanganan gencatan senjata tahun 2003. 6 bulan setelah gencatan senjata saya tiba di sana, dan di tahun kedua 2006, sementara kita masih menggunakan standar protokol keamanan kalau keluar berkendara harus pakai rompi balistik, saya sudah bisa melihat banyak orang-orang yang mukanya mirip orang Cina jalan kaki di jalan dengan celana pendek dengan sendal jepit. Dan tahun berikutnya saya sudah bisa melihat banyak motor-motor produksi Cina sudah berkeliaran seperti motor Gojek. Ojek. Nah, seperti ojek itu sudah ada di sana dengan motor-motor buatan Cina. Sampai ke peniti Cina pun sudah bisa ditemukan di pasar. Dan restoran Cina sudah banyak dikunjungi oleh staf PBB untuk makan siang dan makan malam. Nah, itu. Jadi membangun dari awal sampai ke hulu ke hilir ya, Bang, ya. Bagaimana mereka bisa tertarik ke sana dan mendapatkan pertimbangan bisnis? Pasti dari teman-teman yang sudah hadir di sana duluan, yaitu siapa? Teman-teman dari peacekeeping force. Betul. Karena komunikasi pasti tidak terbatas. Dan bahkan tahun 2008 siaran radio berbahasa Cina di Liberia sudah berkumandang lebih jernih daripada BBC Afrika. Mengajarkan bahasa Cina, lagu-lagu Mandarin. Bisnis itu sebenarnya 10 tahun yang lalu ya, Bang, ya. Mungkin kalau kita sekarang lihat ke sana udah lebih masif lagi ya. Lebih masif lagi. Nah, itu tadi perencanaan strategis yang harus dibuat sehingga aktor-aktor di sektor komersial bisa disiapkan jalan masuknya. Mungkin sudah diberikan briefing sejak awal. Nah, inilah peranan yang harus dilakukan oleh negara, karena hanya negara lah yang bisa punya akses ke sana.
lewat jalur diplomasi dengan rotasi kontingen, mereka membawa informasi-informasi yang bisa dikelola dari informasi mentah menjadi informasi yang siap pakai untuk pelaku bisnis, siap pakai untuk kerjasama lainnya. Misal contoh, Universitas Negeri di Indonesia bisa bekerja sama dengan University of Liberia untuk twin program atau apapun. Kayak gitu. Riset juga. Betul. Gitu. Ya, betul. Ya, karena sebenarnya Afrika itu adalah pasar yang sangat menjanjikan, seperti sudah dibuktikan oleh negara-negara seperti Cina, Eropa dan yang lainnya. Nah betul, itu. Betul. Nah ini pengalaman Bang Nugi waktu di Liberia ya. Itu selain itu apa ada pattern pola ini dilakukan sama oleh negara lain selain China? Pasti. Sampai ke hilir juga seperti ini? Pasti. Tergantung kompetensi dari sektor komersial yang diperankan oleh pelaku usaha situ. Artinya begini, pada saat di Liberia, supplier yang datang masuk seiring dengan perbaikan situasi keamanan, bisnis mulai masuk, orang mau mulai berinvestasi, mereka mulai bangun hotel, mereka berani membangun resort, padahal pasukan PBB masih mundar-mandir, tapi pelaku usaha yang memang jeli, mereka hadir di saat masih kondisinya masih dinamis. Contohnya begini. Kalau kita mau bikin teh itu kapan dimasukin? Pada saat air masih panas, baru jadi tehnya. Kalau air sudah dingin, mau dicelupin berapa kali, nggak jadi tehnya. Itulah kenapa penting sekali untuk mempunyai visi dan misi dan merancang kehadiran berbagai aktor non-kontingen, ya terutama dari sektor komersial, untuk supaya mampu, mapan, kompeten, fasih dan paham terhadap apa? Teknisnya, kalau masuk Liberia seperti apa, kulturnya bagaimana, kalau mengerjakan proyek-proyek infrastruktur di Afrika seperti apa, persaingannya, itu kan semua informasi sebenarnya sudah bisa didapat sejak mulai pengiriman pasukan. Jika memang perencanaannya sudah diatur, informasi apa yang dibutuhkan, informasi pasar, bagaimana mereka orang di sana kebiasaan menu dietnya, apakah mereka makan nasi, mereka makan gandum, atau mereka makan apa. Nah itu kan sudah bisa didesain nanti. Pada saat situasi sudah memungkinkan, kita bisa buka pabrik di situ, kita bisa investasi apa di situ, ya kan? Nah ini yang miss dari perjalanan karir saya tidak melihat ada banyak, hanya satu waktu itu perwakilan dari perusahaan perkebunan karet datang ke Liberia, berjumpa dengan kita, dan kita tunjukin, ini loh di sini. Perusahaan karet Indonesia? Dari Indonesia. Oh. Gitu. Satu itu melihat opportunity. Datang ke sana. Namun kalah cepat, karena apa? Tidak lama perusahaan Malaysia buka dan membeli lahan lebih besar lagi, Siem Darby di Liberia. Oh. Iya. Nah itu. Itu luar biasa sih. Paling nggak ada satu itu, mereka berarti mungkin si perusahaan Indonesia ini udah cukup melihat opportunity itu gitu. Betul. Iya. Ini bisa direplikasi di berbagai wilayah geografis. Selain memberikan peluang estafet terhadap aktor-aktor lain, karena apa? Pada saat misi PBB selesai, kontingen berseragam, baik TNI atau Polri harus pulang. Dan misi mandat PBB berubah menjadi political affairs, tidak diperlukan lagi kehadiran tentara sebanyak itu atau polisi sebanyak itu. Pemilu sudah selesai, pemerintahan baru sudah terbentuk, tinggal di sektor pembangunan. Sektor pembangunan apa? Kehadiran rekonstruksi, infrastruktur development, dan segala macam. Siapa yang bisa merespon itu? Pelaku usaha. Engineering company, infrastructure development. Belum lagi development di sektor lain, sektor pendidikan, pariwisata, macam-macam. Nah, sudah disiapkan belum itu siapa ininya? Harus ditarik mundur dari semenjak persiapan pasukan. Iya. Saya jadi ada question mark tentang case seperti itu terjadi nggak pada saat insiden Timor?
Timur Timur maksudnya. Ketika Timur Timur lepas dari NKRI, kemudian mencoba dari sini, kan di situ ada pasukan PBB masuk. Jadi mungkin pasukan peacekeeping-nya bukan dari Indonesia, gitu. Tapi berarti kan setelah itu harusnya ada opportunity untuk membangun Timor Leste. Betul. Pasca event itu, gitu kan. Dan itu saya nggak tahu apakah itu dimanfaatkan benar oleh pelaku usaha di Indonesia atau justru malah dari Australia yang masuk, karena kebetulan mungkin peacekeeping force-nya dari Australia. Betul. Gitu kan. Nah itu saya jadi pertanyaan itu Pak sekarang. Satu hal yang unik. Waktu saya di Liberia, itu ada pengusaha kuliner dari Thailand yang akhirnya dia memutuskan untuk membuka restoran di Monrovia karena misi PBB di Timor Leste tutup. Dan dia tahu ada banyak atau ada dibukanya misi PBB di Liberia, dan itu menjadi sumber penghasilan besar. Bayangkan, di Monrovia itu setidaknya ada 800 staf sipil dan ribuan kontingen. Pasti mereka setelah mencoba semua makanan kafetaria, pasti akan ke situ karena itu adalah bagian dari welfare activities buat staf. Itu dari satu individu pengusaha kuliner. Bagaimana kalau pengusaha-pengusaha serupa lainnya dia buka toko, toko kelontong, import ekspor, apa segala macam, bahkan mengirimkan barang-barang consumer goods dari negaranya, peluangnya besar sekali kan? As simple as that ya Pak ya. Maksudnya even pengusaha kuliner Thailand gitu. Nah, tapi di Liberia sendiri kontingen Thailand banyak? Enggak. Nggak ada. Even nggak ada ya Pak? Nggak ada. Dari ASEAN, saya hanya jumpa dan saya tahu hanya kontingen Indonesia dan Malaysia saja. Filipina ada dari sisi militer dan polisi. Udah, cuma 3 itu. Thailand nggak ada. Tapi di daerah negara lain seperti di Darfur, saya mengetahui mereka mengirimkan kontingennya di sana. Dan lucunya yang membuka peluang usaha itu malah pengusaha kuliner dari Thailand yang tadinya sudah pernah buka di Timor Leste, karena udah mulai sepi dan tutup, dia pindah. Jadi dia mengikuti di mana ada penggelaran pasukan perdamaian. Jadi gulanya di situ, nggak ada gula, nggak ada semut. Menarik nih, menarik. Mungkin lebih ya teman-teman rekan-rekan di vendor Tandev atau pengikut pemirsa dari podcast Tandev ini bisa googling ya, melihat potensi-potensi peluang bisnis atau peluang apa saja yang bisa dilakukan pasca operasi peacekeeping force. Ada banyak, gitu, karena pada saat pasukan sudah berkurang, biasanya kan langsung pemilu. Nah, setelah pemilu, pemerintahan baru terbentuk. Pemerintahan baru terbentuk, barulah dan negara donor melewat Bank Dunia atau bank multilateral yang lain memberikan pinjaman untuk membangun kembali rekonstruksi. Di situ peran-peran sektor swasta itu sangat dimudahkan dan memang sudah timingnya untuk bisa masuk. Tinggal bagaimana kita melihat celah-celahnya. Mungkin semisal perusahaan-perusahaan infrastruktur besar, perusahaan karya yang ada di Indonesia terbuka untuk ke sana, tinggal seriusin untuk bisa mencermati pasar, jenis pasar perintis seperti ini. Karena ini adalah ujung tombak buat mereka untuk bisa mengerjakan proyek-proyek lainnya yang sifatnya skalanya lebih kecil. Setelah mereka berhasil membangun bandara, pasti akan dapat kesempatan untuk tender jalan rayanya. Betul. Habis itu mungkin akan ada peluang untuk tender pembangkit listrik. Atau mungkin bandara kecil di beberapa daerahnya. Nah, itu yang harus dipikirkan dan dipersiapkan dari awal agar supaya nggak ketinggalan kereta. Iya, betul. Niche tapi cukup peluangnya cukup menarik ya, Bang ya. Betul. Mengapa demikian? Karena pasar kita di domestik pun juga digerogoti oleh pemain asing. Kalau kita merasa nyaman, pasar Indonesia luas, betul, sekarang. 5, 10, 15 tahun lagi, belum tentu. Kalau kita tidak mempunyai alternatif market yang dibangun dari sekarang, dari mulai lahan perintis, akan susah untuk bertahan si perusahaan itu. Ya itu kembali lagi ke konsep bisnis di mana high risk, high gain. Mungkin ketika pertama ikut dengan masuknya peacekeeping force dalam kondisi yang masih labil, masih rough tadi,
ya risikonya besar. Tapi ya tadi high risk, high gain gitu kan. Betul, Karena sebagai pionir, betul. kalau dia bisa memanfaatkan peluangnya secara maksimal ya dia jadi king di situ. Betul, gitu, ya seperti saya tadi bilang. Pada saat kita disuguhkan sama satu panci air mendidih, tergantung kita punya apa. Kita punya telur jadi telur rebus. Betul, kita punya daging bisa jadi rendang. Tentunya masak rendang harus punya peralatan yang berbeda dengan masak telur. Nah, tinggal bagaimana perencanaannya, mau bikin apa. Kan setiap negara itu punya skala prioritas dan punya skala potensial. Dan itu bisa diminta informasinya melalui KBRI terdekat, melalui Kadin, melalui kerjasama-kerjasama internasional yang ada di regional itu. Data-datanya bisa diupdate. Nah, tinggal bagaimana negara bisa mendorong, mengencourage, memberikan motivasi, memberikan gambar yang lebih jelas, memfasilitasi relasi, kunjungan, apapun itu. Untuk bisa membangun keberanian buat aktor-aktor susulan ini. Karena tanpa pembekalan, PD-nya nggak ada. Dan di situ diharapkan negara berperan juga gitu. Harus, karena mereka adalah jembatan liaison-nya. Jembatan liaison-nya, ya. Gitu. Karena belum tentu ada KBRI di negara itu. Iya. Dan belum tentu ada pengusaha kan, buat apa saya jauh-jauh ke sana high risk, nanti saya diculik, nanti saya kena malaria atau apapun, ya kan? Namun pada saat mereka bilang, tenang, nanti ada ini, bisa lewat sini, kita akan dampingi. Oh, oke deh kalau didampingi sama delegasi dari KBRI. Pede dia. Oh, nanti di sana ada teman-teman kita dari TNI. Oh, oke. Nah, itu plus poinnya di situ. Betul. Iya. Wah, ini menarik sekali nih, Bang Luigi. Mungkin kalau kita bahas lebih dalam, apalagi soal peluang bisnis satu-satu, waktunya akan kurang. Sementara kita sudah di penghujung acara diskusi podcast ini. Mungkin kalau rekan-rekan di vendor Tandef pingin bicara lebih atau pingin discuss lebih dalam lagi, bisa komen nanti di link di bawah gitu kan. Atau mulai dari subscribe dulu, like dulu, kemudian nanti komen apakah kita mau lanjutkan lebih dalam diskusi soal peluang bisnis ini di tempat-tempat misi operasi Peacekeeping Force. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Tapi karena waktunya sudah habis, mungkin kita akan akhiri. Sekali lagi terima kasih atas berbagi ilmu, pengalaman, dan ceritanya Pak Luigi. Ini saya sendiri juga baru tahu akhirnya ada kesempatan ini. Baik mulai tadi yang pertama tentang karir, kemudian peluang bisnis, peluang untuk melakukan diplomasi secara second layer diplomasi gitu. Itu luas sekali ternyata gambaran peluangnya. Tapi mungkin ya waktu kita sudah habis. Sekali lagi terima kasih Pak Bang Luigi atas waktunya. Kita lanjutkan di kesempatan podcast lain rekan-rekan Defender. Salam Defender. Salam Defender.